Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD Barbershop RR. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Muhammad Haris Abdurrahman. Yang kedua ada Rehan Septian. Yang ketiga ada Ria Arianti. Dan keempat ada Azhara Suhada Nifah. Selanjutnya ada latar belakang. Barbershop RR memerlukan sistem basis data untuk mendukung pengelolaan berbagai data operasional, meliputi data pelanggan, data barber, data layanan, serta data transaksi. Penggunaan sistem basis data bertujuan untuk memastikan proses pencatatan dan pengelolaan data dapat dilakukan secara terstruktur, akurat, dan efisien, sehingga memudahkan pengelola serta pengambilan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tujuan perencanaannya. Yang pertama ada merancang Entity Relationship Diagram atau ERD sebagai dasar perancangan basis data. Yang kedua ada menjelaskan hubungan antar entitas yang terdapat dalam sistem Barbershop RR. Yang ketiga ada mengimplementasikan hasil perancangan ERD ke dalam bentuk database menggunakan MySQL. Selanjutnya ada pengertian ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas yang terdapat dalam suatu sistem basis data, sehingga memudahkan dalam memahami alur dan keterkaitan data yang dikelola. Selanjutnya ada entitas utama Barbershop RR. Di sini ada user, pelanggan, barber, layanan, dan transaksi. Selanjutnya di sini ada beberapa entitas yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Yang pertama ada entitas user, atributnya ada user ID sebagai primary key, username, password, dan role. Yang kedua ada entitas pelanggan, atributnya ada pelanggan ID sebagai primary key, nama, dan nomor HP. Yang ketiga ada entitas barber, atributnya ada barber ID sebagai primary key, nama barber, dan keahlian. Selanjutnya ada entitas layanan, atributnya ada layanan ID sebagai primary key, nama layanan, dan harga. Selanjutnya ada entitas transaksi, atributnya ada transaksi ID sebagai primary key, tanggal, total, pelanggan ID sebagai foreign key, barber ID sebagai foreign key. Selanjutnya ada flowchart sistem Barbershop RR. Flowchart sistem Barbershop RR digunakan untuk menggambarkan alur proses pelayanan secara keseluruhan, mulai dari pelanggan datang hingga transaksi selesai. Proses diawali dengan pelanggan memilih layanan yang tersedia. Kemudian sistem mencatat data pelanggan dan menentukan barber yang akan melayani. Selanjutnya, barber melakukan pelayanan sesuai dengan layanan yang dipilih. Setelah melayani selesai, sistem mencatat transaksi dan proses pembayaran dilakukan. Seluruh data dihasilkan akan tersimpan di dalam database sebagai arsip dan bahan laporan operasional. Selanjutnya ada transformasi ERD ke table. Yang pertama ada setiap entitas pada ERD diubah menjadi tabel dalam database. Yang kedua, atribut pada entitas dijadikan sebagai field atau kolom table. Yang ketiga ada primary key digunakan sebagai identitas unik setiap table. Yang keempat, sebagai relasi antar entitas diterapkan melalui penggunaan foreign key. Yang selanjutnya ada implementasi MySQL. Yang pertama ada menerapkan hasil perancangan ERD ke dalam database MySQL. Yang kedua ada membuat tabel sesuai struktur yang telah dirancang. Yang ketiga ada menghubungkan tabel menggunakan primary key dan foreign key. Yang keempat ada mengelola data Barbershop RS secara struktur dan terkomputerisasi. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan flowchart dari sistem Barbershop RR. ERD ini menggambarkan bagaimana alur data dan hubungan antar entitas dalam sistem informasi barbershop. Sistem ini digunakan untuk mengelola data user, pelanggan, barber, layanan, produk, dan transaksi yang terjadi di barbershop. Selanjutnya adanya entitas user. Pada entitas user ini, untuk pihak mengoperasikan sistem seperti admin atau kasir. Atribut yang dimilikinya seperti ID user sebagai primary key dan username dan password untuk login. Selanjutnya adanya nama lengkap dan adanya role untuk membedakan hak akses, create ad untuk
waktu pembuatan akun. User memiliki relasi mencatat dengan entitas pelanggan. Artinya, satu user dapat mencatat banyak pelanggan, sedangkan satu pelanggan hanya dicatat oleh satu user. Dan pada selanjutnya adanya entitas pelanggan. Pada entitas pelanggan ini untuk menyimpan data orang yang menggunakan jasa barbershop. Atributnya adanya ID pelanggan sebagai primary key dan adanya atribut nama pelanggan, nomor telepon. Dan pelanggan memiliki dua relasi utama, yaitu melayani dan melakukan. Pada yang pertama, dilayani oleh barber, artinya pelanggan akan dilayani oleh barber tertentu. Yang kedua, adanya melakukan transaksi. Pada melakukan transaksi ini, satu pelanggan bisa melakukan lebih dari satu transaksi, sedangkan satu transaksi hanya memiliki satu pelanggan. Dan selanjutnya adanya entitas barber. Pada entitas barber ini untuk tukang cukur atau yang melayani pelanggan seperti itu. Dan adanya atributnya adanya ID barber sebagai primary key-nya dan ada atribut lainnya seperti nama barber. Barber memiliki relasi melayani dengan pelanggan dan sistem ini satu barber dapat melayani banyak pelanggan dan data barber melayani juga dicatat pada bagian transaksi. Selanjutnya adanya entitas layanan. Pada entitas layanan ini berisi daftar jasa yang tersedia di barbershop seperti potong rambut, kerimbat, atau styling. Atributnya antara lain seperti adanya ID layanan sebagai primary key dan adanya nama layanan, harga layanannya. Selanjutnya, layanan memiliki relasi dipilih dengan transaksi karena satu transaksi bisa memilih dari satu layanan, maka relasi bersifat many to many. Untuk selanjutnya adanya entitas produk. Pada entitas produk ini digunakan untuk menyimpan data barang yang dijual, misalnya pomade atau vitamin rambut. Dan atributnya adanya ID produk seperti ID produk sebagai primary key-nya dan ada nama produk, harga, serta stok juga. Produk memiliki relasi dibeli dengan transaksi sama seperti layanan. Satu transaksi bisa membeli banyak produk dan satu produk bisa dibeli di banyak transaksi. Selanjutnya adanya entitas transaksi. Pada entitas transaksi ini merupakan inti dari sistem karena menghubungkan banyak entitas lainnya. Seperti atributnya adanya ID transaksi sebagai primary key-nya dan tanggal transaksi, adanya total transaksi dan ada ID pelanggan untuk foreign key dan ID barber sebagai foreign key dan adanya ID user sebagai foreign key juga. Dan transaksi ini menunjukkan seperti siapa pelanggan yang melakukan transaksi dan juga barber yang melayaninya, yang juga ada yang user yang mencatat transaksinya. Selanjutnya ada juga bisa layanan dan produk apa saja yang untuk dipilihnya. Selanjutnya adanya entitas layanan transaksi. Pada entitas layanan transaksi ini adalah tabel penghubung antara layanan dan transaksi. Atributnya seperti ID dan ID transaksi dan ID layanan. Tabel ini dibuat karena relasi antara layanan dan transaksi bersifat many to many, sehingga perlu tabel perantara agar data tetap berstruktur. Dan selanjutnya adanya entitas produk transaksi. Pada produk transaksi juga merupakan tabel penghubung antara produk dan transaksi. Atribut ini adanya ID transaksi, ID produk, dan jumlah. Tabel ini berfungsi untuk mencatat jumlah produk dibeli dalam setiap transaksinya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem Barbershop RR. ERD ini digunakan untuk menggambarkan struktur database mulai dari entitas, atribut, hingga hubungan antar entitas. ERD ini menggambarkan struktur database pada sistem Barbershop RR yang terdiri dari entitas, user, pelanggan, barber,
layanan, produk, dan transaksi. Pertama, entitas user berelasi dengan transaksi dengan hubungan one-to-many, artinya satu user dapat mencatat banyak transaksi. Yang kedua, entitas pelanggan juga memiliki hubungan one-to-many dengan transaksi karena satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Yang ketiga, entitas barber berhubungan one-to-many dengan transaksi karena satu barber dapat melayani banyak transaksi. Transaksi menjadi entitas utama yang menghubungkan pelanggan, barber, dan user dalam sistem. Selanjutnya, hubungan antar transaksi dan layanan bersifat many-to-many, sehingga dibentuk tabel penghubung layanan transaksi. Artinya, satu transaksi dapat memiliki banyak layanan, dan satu layanan dapat muncul di banyak transaksi. Hal yang sama berlaku pada hubungan transaksi dan yang juga bersifat many-to-many sehingga digunakan tabel produk transaksi. Melalui tabel ini, satu transaksi dapat berisi banyak produk dan satu produk dapat terlibat dalam banyak transaksi. Dengan struktur relasi one-to-many dan many-to-many ini, database menjadi lebih terorganisir sehingga terhindar dari redundasi data. ERD ini memastikan sistem barbershop RR berjalan sesuai dengan proses bisnis yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan perancangan database MySQL pada sistem barbershop RR. Sesuai dengan tahapan yang ada di dalam file, database ini dibuat untuk mendukung proses operasional barbershop agar pengolahan data menjadi lebih terstruktur, efektif, dan terkomputerisasi. Lalu pada tahap awal dilakukan pembuatan database dengan nama barbershop RR. Database ini menjadi wadah utama untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan sistem barbershop, mulai dari data pelanggan hingga transaksi pembayaran. Pembuatan database ini bertujuan agar seluruh data tersimpan dan dalam satu sistem terpusat dan dapat diakses dengan mudah melalui MySQL. Setelah database dibuat, langkah berikutnya adalah membuat data pelanggan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang datang ke barbershop. Di dalam tabel pelanggan terdapat beberapa atribut, yaitu ID pelanggan sebagai primary key, lalu ada nama pelanggan, nomor HP, lalu yang terakhir alamat. Lalu primary key berfungsi sebagai identitas unik agar setiap pelanggan memiliki data yang berbeda dan tidak terjadi duplikasi. Lalu ada pembuatan tabel. Sini tabel barber. Tahap selanjutnya adalah pembuatan tabel barber. Tabel ini berisi data tukang cukur yang bekerja di barbershop. Atribut yang digunakan pada tabel barber antara lain ID barber sebagai primary key, lalu ada nama barber seperti Haris, Rehan, dan Raffi. Lalu ada jadwal kerja. Tabel ini berfungsi untuk mengetahui barber mana yang melayani pelanggan pada setiap transaksi. Lalu ada tabel layanan. Kemudian dibuat tabel layanan. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan jenis layanan yang tersedia di barbershop. Beberapa field yang terdapat pada tabel layanan yaitu ada ID layanan, sebagai primary key ada nama layanan, lalu yang ketiga ada harga. Dengan adanya tabel layanan, sistem dapat menentukan jenis layanan yang dipilih pelanggan beserta biaya yang dibayar. Lalu selanjutnya ada tabel transaksi. Tahap berikutnya adalah pembuatan tabel transaksi. Tabel ini merupakan inti dari database karena mencatat seluruh aktivitas pelayanan yang terjadi. Field pada tabel transaksi meliputi ID transaksi sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, ID barber sebagai foreign key, ID layanan sebagai foreign key. Lalu ada tanggal transaksi dan total bayar. Tabel transaksi ini menghubungkan data pelanggan, barber, dan layanan dalam satu proses transaksi. Lalu selanjutnya ada relasi antar tabel foreign key. Pada tahap ini dilakukan penghubung antara tabel menggunakan foreign key. Relasi ini bertujuan agar saling
saling terintegrasi dan konsisten. Contohnya ID pelanggan pada tabel transaksi terhubung ke tabel pelanggan. ID barber pada tabel transaksi terhubung ke tabel barber. ID layanan pada tabel transaksi terhubung ke tabel layanan. Dengan relasi ini, setiap transaksi dapat diketahui siapa pelanggannya, siapa barbernya, dan layanan apa yang digunakan. Lalu ada pengisian data yang insert barber. Setelah struktur dan relasi tabel selesai, langkah selanjutnya adalah pengisian data awal. Data yang dimasukkan meliputi data pelanggan, data barber, dan data layanan. Seperti ini ada insert into barber, ada insert layanan, lalu ada insert pelanggan. Pengisian data ini bertujuan agar database tidak kosong dan langsung digunakan untuk proses pengujian sistem. Lalu selanjutnya ada pada tahap akhir pengujian database. Pada tahap akhir dilakukan pengujian database dengan menampilkan isi tabel menggunakan perintah select seperti select from barber, select from layanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data berhasil tersimpan dan relasi antar tabel berjalan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa data MySQL Barbershop telah siap digunakan untuk mendukung sistem Barbershop secara keseluruhan. Dengan perancangan database MySQL Barbershop RR ini, sistem dapat mengolah data pelanggan, barber, layanan, dan transaksi secara terintegrasi. Database ini membantu meningkatkan efisiensi, kerapian data, serta meminimalkan kesalahan pencatatan secara manual. Demikian penjelasan MySQL pada sistem Barbershop RR dari awal sampai akhir sesuai dengan yang ada diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rehan, Ria, dan Azara atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan saya simpulkan menjadi satu yang sudah dijelaskan oleh mereka bertiga, yaitu kesimpulannya perancangan entity relationship diagram atau ERD pada Barbershop RR berperan penting dalam menggambarkan struktur serta hubungan antar data yang ada di dalam sistem dengan adanya ERD. Perancangan database dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Implementasi ERD ke dalam MySQL memungkinkan pengelola data operasional Barbershop dilakukan secara terkomputerisasi, sehingga meningkatkan kerapian, efisiensi, dan keakuratan data, serta membuka peluang pengembangan sistem yang lebih lanjut di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.